Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Nah, silakan. Berdoa. Mari Budi. Hadir. Firman Putra. Hadir. Kesatria Afrika. Apa yo? Ya. Mana dalamnya? Ada surat izinnya? Ada. Apa ya? Iya. Mau Agus Ali, Hadir, Pak. Muhammad Rehan, Hadir, Pak. Muhammad Anjori, Novita Budiati, Rahmatia Endar, izin kemana katanya? Ini ada dalam izinnya ya? Ya. Wahyu Ahmad, Kenapa dia itu? Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Apa masih semangat? Masih. Masih ngantuk? Ya. Apa? Ya. Apa nak sarapan dari tadi? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita memahami tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita. Nah, manfaat pembelajaran hari ini, kalian bisa memahami tentang isi dari berita dan memahami apa sih yang dimaksud dengan teks berita dan memahami informasi yang kalian dapat. Setelah kalian bisa memahami pengertian dari unsur-unsur teks berita, sebelumnya kalian sudah membuka materi bab 2? Sudah? Nah, siapa yang masih belum membuka materi teks berita bab 2 yang kemarin sudah saya membaca? Kamu sudah dibuka atau belum? Ya, Pak. Ya. Ya, saya akan memberi pertanyaan. Berita faktual itu seperti apa sih? Apa ada yang bisa menjawab? Ya, kamu. Apa pengertian dari berita faktual? Berita faktual berarti suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Ya, benar. Berita fakta itu berita yang bersifat nyata dan tidak ada rekan atau yang berita hoax, berita yang dibuat-buat gitu loh. Lain kali langsung bawa sampah di tempatnya. Nah, kembali lagi kita ke berita faktual. Berita faktual itu berita yang benar-benar nyata dan benar-benar terjadi. Jadi sebuah wartawan itu menyampaikan informasinya itu secara nyata dan aktual. Kalau berita aktual itu siapa yang bisa menjawab pengertian dari berita aktual? Yo, siapa lagi? Hanya Pak kamu Rehan. Pengertian dari aktual. Berita aktual. Berita aktual berarti kejadian yang bersifat baru terkini dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Ya, benar. Berita aktual itu adalah berita yang masih baru atau masih hangat, seperti yang lagi booming sekarang itu loh. Nah, di sini apa ada yang belum pernah menonton berita? Nah, berita yang kalian nonton dari media apa? Media sosial. Apa? Media sosialnya? TikTok. TikTok, Facebook, Instagram. Nah, dari
media yang kalian lihat itu berita apa yang lagi viral pada masa-masa ini yang kalian lihat? Timnas. Terus apa lagi? Artis. Terus apa lagi? Yang lagi viral sekarang tuh Agus. Yang namanya Agus itu loh. Otak yang pura-pura buta. Sekarang kan lagi booming itu. Nah, berita itu seperti wartawan itu menyampaikannya secara itu mentalnya itu secara dengan seksama, seperti beritanya itu yang harus benar-benar nyata. Kita lanjut. Nah, ini saya akan menjelaskan struktur berita. Nah, struktur berita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepala berita. Nah, pada bagian kepala berita ini adalah bagian awal yang memuat banyak informasi-informasi penting. Yang kedua disebut tubuh berita. Yang tengah, tubuh berita ini adalah penjelasan mengenai informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, pesan berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan, seperti kayak beritanya Agus itu seperti pura-pura buta dan wartawannya itu menambah-nambahkan informasinya tapi dengan secara nyata, bukan yang dibuat-buat sendiri. Seperti kayak pura-pura buta dan untuk membuat orang merasa mengasihani dan menjadi orang itu terharu dan sedih. Ya, waktu berminta belas kasih. Nah, ini unsur teks berita ada 6 macam, seperti 5W ke 1H. Di sini apa ya, ada yang belum pernah tahu apa yang dimaksud dengan 5W 1H? Udah pernah ya semua ya? Kita dari SMP sampai SD pun udah ada di kelas 6. Seperti apa? Nah, apa itu apa bahasa Indonesia? What? Nah, what kalau di mana? When, seperti itu, what, when. Nah, seperti pertama itu apa? Apa yang terjadi dalam berita tersebut? Dan yang kedua di mana? Di mana tempat kejadian peristiwa itu? Seperti itu. Nah, kapan terjadinya peristiwa ini? Terus siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam berita itu? Nah, seperti itu. Berita-berita itu yang sekarang banyak orang yang menangkapnya seperti salah paham. Seperti kayak di TikTok kan ada seperti sekarang musimnya kampanye. Nah, di situ pasti ada akun booster yang membuat salah satu calonnya itu dijelek-jelekan kan? Seperti kayaknya calon paslon ini banyak korupsinya yang seperti ini, bla seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang minggu kemarin sudah saya suruh membaca materinya, dan sekarang kita coba nih ya pembelajaran memakai quiz. Ya. Nah, gimana? Apakah sudah pernah mempelajari tentang memakai metode pembelajaran kuis? Sudah. Yang sudah, sekarang coba semuanya membuka Google-nya. HP-nya diaktifkan ya. Buka Google. Coba baca ya, saya kasih tahu. Buka Google. Ketik di Google KHOOT. Nah, kita memakai aplikasi Kahoot. Bukan semua? Nah, kalau sudah dibuka, kalian masukkan pin game-nya. Pin game. Pin game-nya ada di depan, ada tampilkan.
Kita Mas. Namanya dikasih namanya sendiri ya. Sudah, masih 3 yang masuk. Kurang 4. Ini dapat Mas Kipli. Mas Kipli siapa ini? Siapa yang pakai nama Mas Kipli? Kurang. Namanya pakai sama Agomo. Ini penyebar agamanya ini. Power kan, asli. Baik. Sipit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kurang 1. 5 nih. Oh, aku. Lagi ayo. Yang belum bisa login siapa? Kamu nggak bisa belum? Nah, sambil bukunya dikeluarkan ya, buka LKS-nya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, baik, semuanya sudah masuk. Sudah siap kita mulai? Nah ya, kita mulai dengan sekarang. Nah, ini kalian jawabnya agak cepat. Ini satu soal saya kasih waktu ada yang 10 detik sama 20 detik. Nah, siapa cepat yang menjawab skornya akan semakin tinggi. 10 detik sampai 20 detik. Jadi nanti ada yang 20 detik, ada yang 10 detik. Cepat-cepatan. 1, 2, 3. Kita mulai. Soal pertama. Ini bukan. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi yang aktual dan faktual. Nah, langsung kita jawab. Jawabannya ada 4. Ayo kita masih 4 yang jawab. 5, 6, 7. Kurang 2. Nah, siapa yang benar adalah A. Bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Selanjutnya, yang tertinggi sipit paling cepat. Selanjutnya, soal kedua. Struktur teks berita yang merupakan pada awal paragraf dan berisi pokok atau inti dari berita yang disajikan adalah. Ayo kita jawab sambil buka bukunya apa? Kita sama-sama belajar. Sudah? Jawabannya adalah kelas berita. Selanjutnya, nilai tertinggi adalah Novi. Perempuannya cuma 1, ini laki-lakinya 7. Untuk kalah terus. Selanjutnya, orang yang membuat vlog disebut dengan 5, 4, 3, 2, 1. Yang menjawab cuma orang 7. Yang belum jawab siapa hari ini?
masjid semakin terganggu. Nah, selanjutnya ya. Vlog dipublikasikan melalui media apa? Biasanya vlog ada media cetak, televisi, media online atau daring, atau dalam pemutaran film. Orang satu yang jawab. Jawabannya adalah media online atau daring. Masuk kalah terus, Rek? Ambil itu Pak. Baca dengan teliti. Jangan kalah terus sama yang ini. Bisnis itu beda. Selanjutnya, teks yang memuat informasi yang bersifat aktual dan faktual disebut teks apa ayo? Dibuka bukunya kalian tidak bisa menjawab. Sinyalnya. Aduh Pak, yang main gimana? Terhambat oleh sinyal. Tuh kan. Pak, gimana Pak? Bego Pak. Modal. Coba ya. Apa ini? Di semua lagi yang dia cuma dua. Waduh. Kan pakaian naik melejit. Kan dibalikan itu Coba pakai catat dulu. Kalau sinyalnya masih sulit, Enggak ada pakai kan apa? online nggak dari yang online. Ya online ini. Ya coba ya, udah bisa. Yang lain masih muda. Belum Pak ya. Oke, sudah jalan. Mana ini mana Pak? Masa nggak ya? Semuanya dua. Aku menjawab Pak. Pak. Semuanya jawab. Lupa enak ya deh, hani deh yang ke atas terus nih. Jadi ini sudah. Loh, kalau lu sama? Ya, soalnya kan ngelek kan tadi. Oh ya, coba selanjutnya. Ya ada. Ada yang masih ngelek? Ya ini ya. Lihat kalau cinta ngelek. Soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan ciri-ciri dari proyek membuat vlog. Kalau kalian membuat vlog itu apa saja yang pertama kalian lakukan? Yang kalian susun. Assalamualaikum. Nah, sebelumnya mengada-ngada isi dari berita. Kan ini yang bukan ciri-ciri dari proyek membuat vlog. Waduh. Dengan selisihnya sedikit. Browsing itu Pak. Berikut ini ada masuk ciri-ciri dari vlog. Ayo, ciri-cirinya dari vlog apa aja? Enam, tujuh, kurang satu. Oke. Jawabannya adalah 2 vlog terlalu panjang. Kalau panjang-panjang, vlog itu yang berhasil itu. Ya. Nanti ya. Skip ya, ada juga. Selanjutnya, sebelum membuat berita, langkah pertama untuk membuat berita adalah karena kalau membuat berita itu langkah pertamanya adalah apa? Menentukan apa? Oh bener. Menyusun kerangka dan menentukan judul. Selanjutnya, wah itu kesampe. Kebalikannya. Selanjutnya, media sosial apa yang bisa mempromosikan produk jual beli dan bisa mendapatkan komisi secara langsung? Apa ayo? Karena media sosial yang langsung dapat komisi ketika barang yang dijual laku.
Orang yang dipromosikan. Orang dua. Oh, waktunya habis. Ada yang lain nggak Mas ya? Roh. Anjay. Rehan naik melejit. Lagi an. Oke. Silver City tuh. Gimana? Aldi ya. Finish itu. Tujuan teks argumentasi adalah jadi gambarnya apa ini? Gambarnya push. Tujuan dari teks argumentasi ayo apa? Yang sementara dikalahkan. Selanjutnya satu yang jawab. Nah, jawabannya adalah A. Yang selanjutnya. Soal berikutnya. Saat menulis, apa yang harus diperhatikan dalam menulis teks berita? Ngelek, Pak. Ngelek. Masih ngelek? Masih. Saya tak skip langsung ya. Pak Rehan. Rehan harus kita mana ini? Ngelek? Sinyal. Paketan. Nanti kalau tak handphone kalian harus sedia paketan dulu. Turunan sedia paketan ini harus kontak. Maksudnya, Pak. Wah, ini ada yang mati. Kalau bisa saya nggak apa-apa di sini. Bentar ya, nunggu dulu nih yang HP-nya mati. Pak, visio kami kok. Tapi saya Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, soal 15. Agar mampu membaca, maka poster perlu menambahkan apa? Biar poster itu mempunyai dalam sebuah gambar di Yang satu yang jawab menjawab bagaimana? Sebelum nanya biar poster itu harus kan mesti warnanya dulu yang bisa tergambar-gambar. Berikut yang bukan ciri-ciri dari poster. Waktunya tinggal 9 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, kurang 1. Siapa yang salah ini? Saya, Pak. Yang salah itu berarti tak membaca ini. Oke, harus sulit ini. Nanti kita sesuai. Siap-siap pulang di sana teman-teman. Ini Pak. Selanjutnya paragraf
Ini Pagi-pagi nggak boleh ngantuk. Jalan. Kita lihat nilainya siapa. Mas Bipli menaik. Ini siapa ini? Anjir. Anjir. Selanjutnya dalam struktur bagian yang berisi hak eksplorasi. Jawab, kurang satu yang menjawab. Ayo, selanjutnya soal ke-19. Dibaca dengan teliti ya. Sudah? Tanya 20, Pak. Kurang 10 soal. Coba dong kalau kuis. Soal selanjutnya. Langkah-langkahnya dalam menulis teks berita. Apa saja yang perlu disiapkan? Kurang satu yang menjawab. Selanjutnya yang tinggi masih dipakai sama Hari. Pak, bukan nama kamu. Oke, yang semangat saya jawab. Selanjutnya kalimat yang digunakan dalam teks berita adalah kalimatnya apa? Yang seperti apa? Itu seperti itu. Namanya efektif. Dan dia kan. Apa itu struktur dari teks berita secara urut adalah apa nanti yang sudah saya jelaskan. Mulai dari apa? Kelapa, badan, ekor, pundak, lutut, kaki. Mulai dari kepala, badan, dan ekor. Selanjutnya itu apa yo? Pantun apa kurang? Kepolisian, berita, prosa. Ini dari nilai 8 ke 16 ini selalu sendiri. Untuk ini Pak, Salah satu unsur yang membedakan. Apa perbedaannya? Selanjutnya, apa ini? satu, pengen semakin menarik. Ayo, Stanley, jawab.
ayo. Ayo, sambil buka bukunya, sambil kita pelajari sama-sama. Ya. Nah, ini jawaban kuis benar atau salah dibaca dulu. Tujuan dari berita untuk memberikan edukasi ataupun membuat penasaran. Nah, itu benar apa salah? Tujuan dari berita salah. Berita membuat penasaran. Selanjutnya, orang yang mengumpulkan berita apa yuk? Yang mengumpulkan berita, yang mengumpulkan itu sudah dikasih bagian kita berita terus dikasihkan ke mengumpulkan berita. Iya. Selanjutnya, yang termasuk kalimat faktual adalah, ayo yang sudah saya jelaskan nanti apa? Kalimat faktual. Kalimat yang faktual itu kalimat yang benar, benar terjadi dan nyata. Kita lihat berdasarkan yang konsep disebut dengan jenis konsep apa itu? Perhatikan gambarnya, konsep apa? Yang benar berarti yang sudah pernah membaca. Apa ini? Malam terakhir. Lima yang jawab, maksudnya kita lihat hasilnya ya. Yang menjadi peringkat ketiga adalah sipit. Itu mau apa? Kayak sipit. Kalau ya. Ini kan tadi yang diberikan pertama, saya menunjuk dengan pulau naik. Aku yang naik. Naik berapa? Naik dong. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, nah ini saya akan membagikan tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan di rumah, dibuat PR ya. Nah, ini kelompokan aja. Ini saya kasih lembar kerja. Nah, ini ada materinya, ada seperti teks berita. Nah, di dalam teks berita ini nanti kalian simpulkan bagaimana berita itu terjadi. Nah, struktur yang terkandung dalam berita yang telah disampaikan atau yang ada di dalam berita itu apa saja. Nah, nanti kalian jawab dengan baik-baik ya. Saya kasih ini ada 5 soal dan tolong dijawab dengan baik dan benar. Ya. Cukup? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini saya bagikan dulu. Nah, ini tadi kalian sudah mengerjakan atau mencoba bermain menggunakan aplikasi game. Nah, ini itu berisikan tentang materi-materi yang
sekarang kita ajarkan seperti teks cerita tadi. Nah, di situ kalau kalian menjawabnya salah atau benar, kalian akan mendapatkan skor salah seperti itu tadi. Nah, yang peringkat pertama yang menduduki tempat Novi, yang kedua Rehan, yang ketiga Aldi. Gimana? Apakah pembelajaran menggunakan aplikasi ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau menulis bisa menyenangkan. Jadi kalian lebih senang menggunakan aplikasi seperti ini ya? Ya. Mengerjakan soal, dikasih soal banyak terus suruh. Terus kalau dikasih PR gitu, dikerjakan apa enggak biasanya? Kerjakan. Masa? Iya. Sayang. Jadi kita sudah mempelajari tentang materi teks berita. Selanjutnya kita akan menyambung kepada teks apa? Bab 3. Coba buka bukunya. Buka bukunya. Bab 3. Buka bukunya. Bab 3 buka. Nah, ini tadi sudah kita bab 2. Sekarang melanjutkan bab 3 untuk pelajaran kehidupan. Buka dulu. Bab 3 tentang apa? Ayo. Menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Menggali nilai sejarah bangsa cerita pendek. Cerita pendek. Nah, kita mempelajari tentang bab 3 itu ya, tentang cerpen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cerpen? Nah, nanti kalian baca dulu bukunya. Lalu minggu depan saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks cerpen serta pengertian dan strukturnya. Nah, dari teks berita ini apakah ada yang masih belum paham tentang apa berita atau isinya, atau ada yang belum pernah menonton berita sama sekali? Kamu udah pernah menonton berita belum? Berita apa? Berita apa? Berarti kalau kalian pernah menonton berita dan sudah tahu isi-isi berita, kalian kan berarti sudah bisa membuat berita ya? Nah, berita itu yang nyata loh, jangan yang buat. Ya. Cukup itu ya, ini waktunya kayaknya sudah mau habis. Nah ya, kita cukupkan sampai di sini materi pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.